Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berhadir dan berkumpul hari ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ustazah Ummi Kalsum SPDI, yang saya hormati Ustazah guru-guru SMA Darul Jahat Putri yang berbahagia, dan rekan-rekan calon guru penggerak yang berbahagia. Baiklah, hari ini kita berkumpul di sini bersama-sama akan menyaksikan pembiasan, pemahaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak, yang mana acara ini akan dibuka langsung oleh kepala sekolah sekaligus sambutan. Dengan begitu, mari saja kita lanjutkan. Kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Kepada Ustazah langsung kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita bersilaturahmi bertatap muka dalam rangka mendengarkan diseminasi daripada empat guru penggerak kita yang berada di Darul Jahat Putri. Tak lupa pula salam dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini tidak banyak kata yang saya sampaikan karena memang ini penyampaian itu mungkin banyak daripada guru-guru penggerak kita yang menyampaikan budaya positif, ya, budaya positif, yakni aksi nyata model 1.4 budaya positif, yakni tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif bagi praktek baik dengan ustazah-ustazah semuanya. Bukan dalam artian kita menggurui, tapi kita semuanya adalah belajar bersama, seperti itu. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, sebelum lebih jauh terkait dengan disiplin positif ini, baik ustazah, saya akan memberikan suatu hal yang mungkin menjadi pemikiran bagi kita, ya. Kita ambil contoh di sini ada secari kertas. Nah, secari kertas ini kita anggap ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Ya, sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Jadi kita pun mungkin ada dua kepalan tangan, ya. Dua kepalan tangan. Di sini kita memegang, menyimpan barang berharga kita itu di kepala kita. Kemudian di sisi yang lain mungkin ada teman kita yang berusaha untuk membukanya dengan cara bisa membujukkan atau dengan suatu hal kekerasan supaya kita bisa membukanya. Tapi di sini kita masih berarti menggenggam sesuatu yang berharga yang ada pada diri kita. Ya. Di sisi lain, teman berusaha untuk membukanya, ingin tahu, ya. Mungkin kepo, ya. Apa sih? Tapi kita berusaha untuk, pokoknya kita menyimpannya dengan baik. Jangan sampai orang lain tahu apa sih itu sesuatu yang berharga. Ya. Nah, dari mungkin perilaku ini, dari bujukan-bujukan teman kita supaya kita bisa membukanya, lihat dong genggamannya, bisa.
ya kan? Nah, di sini kita mengambil pembelajaran bahwasanya ya, posisi kontrol itu ada di mana? Di kita. Semua posisi kontrol itu ada di kita. Kita mau membuka kah? Kita mau menutup kah? Itu ada di kita. Itu hak kita. Ya, itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi. Oke, berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Tentunya itu ada pembahasan terkait dengan makna kontrol. Seperti yang Anda jelaskan tadi. Kita yang mengontrol diri kita. Kita terserah kita mau membuka atau menutupkan dari kepala tangan kita ini, seperti itu. Oke, terkait dengan perubahan paradigma pemikiran-pemikiran, Dr. William Glasser ini adalah seorang psikolog dan pendidik juga beliau. Ya, dalam teori kontrolnya, kemudian beliau meluruskan terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa itu miskonsepsi? Kesalahpahaman terhadap kontrol itu tuh seperti apa sih? Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ada beberapa ilusi terkait dengan miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Yang pertama, ya, ilusinya adalah guru itu yang mengontrol murid. Guru yang mengontrol murid. Nah, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, kalau dia nggak mau, ya nggak mau, gitu kan? Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi diri murid sendiri, ya, guru yang mengontrol, tapi dia nggak mau. Karena saat itu murid merasa bahwasanya dia yang mengontrol dirinya, bukan gurunya. Seperti itu. Kemudian ilustrasi yang kedua, bahwasanya semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif maksudnya di sini adalah bujukan atau bentuk-bentuk kontrol, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu atau melakukan sesuatu, ya. Nah, ini merupakan dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan ya murid itu akan menyadarinya dan mungkin mencoba untuk menolak bujukan itu. Jadi penguatan positif yang ini bermanfaat, yang baik untuk anak, tapi mungkin anak itu nggak mau. Ya, mungkin anak itu nggak mau. Selanjutnya, ilusi yang ketiga. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kontrol yang ketiga itu melalui kritik. Ya, kita mengkritik anak dan membuat anak itu merasa bersalah. Nah, merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid itu sebetulnya menuju identitas yang gagal. Gitu. Ya. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi kita membuat anak itu merasa bersalah dan anak itu memandang dirinya dia adalah pribadi yang buruk. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita beranggapan bahwasanya kontrol yang ada pada diri kita terhadap murid itu artinya kita memaksa, ya, kita memaksa anak. Apa yang kita lakukan? Ini harus mengerjakan PR, harus selesai segini. Hari ini harus selesai. Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya memaksa itu sebetulnya hal yang mungkin dikatakan kurang baik, ya, kurang baik bagi anak murid kita, ya, peserta didik kita seperti itu. Ya. Nah, kemudian kata Stephen R. Covey yang mengatakan bahwasanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda, perilaku kita sebagai pendidik. Nah, dari disiplin positif adalah sebetulnya kita menanamkan motivasi, ya, motivasi yang pada diri kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Satu, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan. Mereka mau seperti apa? Itu motivasi. Kemudian mereka bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah,
sudah memiliki motivasi tersebut, ya, maka itu yang disebut dengan motivasi yang intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri mereka, bukan motivasi karena orang lain, ekstrinsik. Ya. Jadi dampak dari motivasi intrinsik ini adalah jangka panjang, ya, karena tertanam dalam dirinya, nah, atas kesadarannya sendiri, maka itu berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi motivasi internal itu nggak pengaruh, baik itu ada hukuman kah, ada hadiah kah, ya, atau pujian kah, itu nggak pengaruh. Ya, yang penting dia, ya bahasanya istiqomah, dia istiqomah menjalankannya, ya, sesuai dengan visi sekolah kita, beristiqomah. Nah, dengan motivasi tersebut, mereka tentunya akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan, karena mereka ingin menjadi orang yang tinggi, nilai-nilai yang mereka hargai akan mencapai satu tujuan. Nah, mungkin ini sebagai contoh juga ya, sebagai contoh bagi kita, mungkin penerapan pada diri kita pribadi, misalnya saat kita menggunakan helm. Nah, saat kita menggunakan helm, ya, apakah kita menggunakan helm itu karena takut ditilang, taat aturan, atau kita menggunakan helm itu karena untuk melindungi diri kita? Nah, kalau orang yang menggunakan helm karena taat aturan, takut ditilang, takut ditangkap polisi, maka dia memakai helm ada saat polisi aja, ya kan? Tapi kalau kita mungkin menggunakan helm untuk menjaga diri kita, ya kan? Nah, menjaga diri kita supaya terhindar dari mara bahaya, naudzubillah jatuh atau yang lainnya, kepala kita tetap aman. Nah, seperti itu juga motivasi yang harus kita timbulkan. Ya, itu sebagai contoh saja helm. Ya, karena mungkin Anda juga setiap hari pakai helm kemanapun, jauh dan dekat di pasti pakai helm. Betul. Itu yang motivasi yang timbul dalam diri kita. Nah, kemudian menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, beliau berkata bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, untuk mencapai kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri. Ya, disiplin diri kita dulu. Ya, yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi tersebut, maka mungkin orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, lebih baik kita mendisiplinkan diri daripada orang lain yang mendisiplinkan kita. Ya, oke. Ya, seperti itu ya. Jadi disiplinnya disiplin dalam diri. Ya. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Ya, mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal ini yang apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Oke, berdasarkan dasar negara kita Pancasila yang hari ini alhamdulillah kita merayakan ya hari kesaktian Pancasila. Ya, Pancasila itu memang sakti. Ya. Jadi dikaitkan dengan pendidikan kita, dan kalau pendidikan itu berdasarkan dengan dasar negara kita Pancasila, maka ada beberapa nilai kebajikan universal yang memang harus kita taati sebetulnya ya. Yang pertama, ya, yang kita kehendaki juga adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kreatif, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri dan bernalar kritis. Ya, itu kebajikan yang memang betul harus kita menanamkan nilai-nilai kebajikan. Intinya apa? Kita membuat murid senang, insya Allah. Ya, kita membuat murid senang. Nanti apapun yang kita katakan, mungkin mereka akan patuh, taat ya, kepada kita. Jadi
buat mereka senang dulu. Ya, buat mereka senang dulu. Ya, jangan memaksakan kehendak kita kepada murid. Nah, itu membuat mungkin murid itu jadi ilfil ya bahasanya ya, hilang rasa mungkin sebetulnya seperti itu. Oke. Mungkin ini saja dari Ana ya. Nanti akan dilanjutkan dengan calon guru penggerak yang kedua, yaitu Ustazah Maria Ropa. Silakan saja. Alhamdulillah, ditiup berbunyi akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ulun langsung saja ingin melanjutkan materi kita hari ini yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita di sini memiliki 3 motivasi hidup ya di dalam perilaku manusia ini. Ya, ini disampaikan oleh Zain Dosen bahwasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi hidup yang pertama. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka berdaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya mungkin ini sering sekali kita rasakan ya, ketidaknyamanan, rasa ketidaknyamanan. Di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang memiliki motivasi ini akan bertanya kepada dirinya sendiri, apabila saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi kepada diri sendiri. Nah, seperti itu. Udah pengaruhnya sedang menghindari permasalahan. Ya, mereka itu mencoba untuk menghindari permasalahan yang muncul, yang mana itu bisa mengakibatkan pengaruh kepadanya secara fisik ataupun psikologis. Ya, kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri seperti itu. Ya, sehingga motivasi ini bersifat motivasi eksternal, karena ada aturan, karena ada keyakinan tadi, takut atas hukuman, maka tumbuhlah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Oke, lanjut Bu. Oke, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin sering juga terjadi ya, motivasi seperti ini kepada kita semua ya, atau anak kita mungkin ya, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Contohnya saja misalnya anak kita sendiri di rumah itu apabila bulan Ramadan ya puasa full pasti minta imbalan. Ya. Setuju atau tidak? Ya, motivasinya. Ya, motivasinya ada motivasi eksternal yang tumbuh kepada diri mereka. Kadang kita juga yang salah, orang tua yang salah seperti ini. Kalau kalian bisa puasa 1 bulan, nanti ada dapat imbalan dari mama atau bapak. Terkadang kita juga yang salah mendidik seperti itu, sehingga dia tidak menunjukkan motivasi internal pada dirinya bahwa aku ini loh bisa melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh seperti itu ya. Nah, ini satu tingkat lebih tinggi daripada motivasi yang pertama tadi, ketidaknyamanan atau mendapatkan hukuman. Nah, di sini biasanya dengan motivasi ini orang akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu kan. Misalnya lagi nih, nak tolong dong berikan ibu nih gula 1 kilo di warung situ, upahnya mana? Ya, biasanya seperti itu, anak-anak kita itu upahnya mana seperti itu. Kemudian mereka melakukan tindakan ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, ya, yang mana mereka dapat meletakkan diri mereka ini ke dunia yang berkualitas. Nanti akan dijelaskan dunia berkualitas yang selanjutnya ya oleh Ustazah Riana. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang, Anggap aja kan juara 1, oh aku bakalan dapat piala nih, aku bakalan dapat ini, dapat ini. Nah, mungkin nanti di semester selanjutnya mereka akan berlomba-lomba lagi untuk belajar
artinya memberikan penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar murid itu ya perlu ya, karena supaya mereka lebih giat dan lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran. Betul. Ya betul. Ya betul sekali. Beri kelas dulu untuk teman-teman kita. Betul hebat ya, guru-guru SMA Jati Putra Putri luar biasa sekali ya. Jadi betul ya. Jadi motivasi, memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu perlu ya. Seperti itu. Mengapa? Karena ya nanti dapat memotivasi mereka, memotivasi juga untuk teman-teman yang lain ya. Motivasi untuk teman-teman yang lain mereka di kelas. Oke, next saja. Hukuman dan konsekuensi. Nah ini, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini baru-baru saja terjadi di lapangan, ya terjadi di lapangan itu saya lihat bahwasannya ada anak menulis istighfar, astagfirullahaladzim itu di waktu jam belajar itu anak lagi dapat hukuman, Bu, seperti itu. Hukuman hukuman mereka tidak mentaati keyakinan seperti itu ya, atau aturan di sekolah itu ada yang menulis 500 istighfar, ada yang menulis 400 istighfar, ada yang 300 istighfar. Kalau menurut ulun pribadi itu tidak tepat ya, tidak tepat. Kenapa? Itu akan mengganggu kegiatan pembelajaran. Ya, murid tidak konsentrasi karena dia takut kalau hal itu tidak selesai dikerjakan, maka mereka akan mendapatkan hukuman tambahan seperti itu. Nah, di sini yang kita harus benahi ya. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Nah, di sini kalau menurut saya pribadi lebih baik tim atau mungkin organisasi yang memang memberikan hukuman seperti itu lebih baik berkolaborasilah dengan guru Al-Quran. Mungkin akan lebih baik anak itu disuruh menghafal surah. Ya, misalnya di kelas 10 mereka berapa surah yang harus dihafal, apa saja yang belum dihafal, mungkin itu bisa berkolaborasi ya mereka untuk membantu murid, memotivasi murid untuk menghafal hafalannya tersebut. Seperti itu, daripada mereka menulis istighfar yang sampai 300 sampai 500 kata tersebut. Dan ini kemarin ada anak yang komplain seperti ini. Mungkin anak-anak ini ditegur oleh guru, kemudian meminta pendapat kepada saya seperti ini. Ulun itu salahkah, Ustazah? Ulun itu tidak mengadu dengan guru tersebut. Guru tersebut bertanya, kamu lagi apa? Lagi mengerjakan hukuman, menulis istighfar seperti itu. Nanti tidak salah, kata ulun seperti itu. Yang salah, nanti tidak izin kepada guru tersebut untuk menulis hukuman. Ya seharusnya kita izin dulu ke guru tersebut. Nah akhirnya guru tadi mungkin masuk di kelas OSIS ya, menyampaikan kenapa anak-anak diberikan hukuman seberat itu, seperti itu. Lalu anak tadi dipanggil sama OSIS, dimarahi, dikiranya mengadu anak itu ke guru tersebut. Nah itulah jadi dilema mereka. Akhirnya timbullah di situ kebencian. Ya kebencian kepada penegak ya peraturan itu seperti itu. Ini yang harus dibenahi seperti itu. Ya yang kita harus benahi bersama-sama. Ini baru aja terjadi baru 2 minggu ini kayaknya ya ada hukuman seperti itu. Ya. Itu saja. Nah ini perbedaan antara hukuman. Mungkin nanti kita sama-sama kita benahi bagaimana itu ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Itu menyakitkan murid seperti menulis istighfar tadi itu kan pasti kapalan loh. Ya sakit menyakitkan murid. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan konsekuensi di sini itu tidak, kalau hukuman kan itu secara refleks antara guru dan murid saja atau antara penegak hukuman kepada orang yang terhukum seperti itu. Tetapi kalau konsekuensi di sini kita berkolaborasi ya, kita membuat keyakinan bersama ya, mendorong murid untuk menyalahkan diri dan konsep dirinya menjadi lebih buruk.
Nah, kemudian stimulus respon dia mendorong kepatuhan, ya. Jadi konsep diri dia merasa baik karena dia sudah patuh. Sedangkan di teori di restitusi itu dia teori kontrol, mendorong disiplin positif. Jadi internalnya di sini motivasi internalnya sudah tumbuh dari diri sendiri dan konsep dirinya sudah kuat. Jadi anak bisa memecahkan masalah. Next, Bu. Mode paksaan, hilang makna itu lebih. Ketika kita di mode paksaan, maka dampak pada murid itu ada marah, merasa rendah diri, ya, dan mengasingkan diri. Kemudian kalau di stimulus respon di konsekuensi dia ada kehilangan hak waktu jeda seorang diri. Nah, waktu jeda seorang diri ini mungkin begini, ketika dia datang terlambat, pelajaran sudah dimulai 20 menit, karena dia sudah meyakini keyakinan kelak tadi, guru meminta anak untuk tinggal di kelas 15 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dia kehilangan waktu 15 menit untuk beristirahat karena itu konsekuensi yang harus dia jalani. Ya, sedangkan di teori kontrol itu anak tidak kehilangan waktu, tetapi bersemangat untuk memperbaiki diri. Dan kesalahan tadi kira-kira untuk selanjutnya apa nih yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki keterlambatan ini? Jadi anak ada motivasi internal untuk memperbaiki dirinya sendiri dan di situ tumbuhlah disiplin positif tadi. Oke, next, Bu. Nah, hukuman atau konsekuensi? Ini pertanyaan. Nah, lari mengelilingi lapangan basket. Jangan dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Kenapa hukuman? Iya, betul, menyakiti diri ya, menyakiti diri. Oke, next. Iya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Oke, konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Oh iya, betul, karena untuk dunia sendiri buatan diri sendiri. Oke, next. Dibuatnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kenapa hukuman? Oke, menyakiti. Kehilangan 10 menit yang istirahat untuk pekerjaan tugas karena terlambat datang. Iya, konsekuensi karena tadi kita sudah bahas ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan ini pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang. Apa itu? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi akan efektif apabila misalnya kita menghukum anak nih, kamu terlambat mengumpulkan tugas, ya kan? Nah, kemudian kita penghargaan ya tadi kita memberikan penghargaan. Maka ketika kita memberikan penghargaan itu, ketika kita sudah tidak memberikan penghargaan, maka anak itu akan terlambat lagi mengumpulkan tugasnya seperti itu. Ya, ada motivasi intrinstiknya belum keluar di situ ya. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, nah maka dia akan tergantung kepada kita. Ketika kita tidak memberi ya sudah. Oh, ibu juga sudah tidak memberi ya sudah. Iya, tidak ada motivasi. Textbook. Ya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyarat hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Makanya itu tidak efektif ya, tidak mengefektifkan. Kenapa? Yaitu karena dia tadi berharap kepada kita ya. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Nah ini motivasi intrinsnya tidak keluar. Ketika dia berusaha tetapi gagal dan tidak dapat penghargaan, maka dia akan kecewa. Janji tadi ya kan, ada janji akan memberi. Next, Bu. Penghargaan merusak hubungan. Nah ini penghargaan merusak hubungan. Manusia itu memiliki banyak karakter ya. Ketika kita diberi penghargaan di depan orang banyak, bagi mereka yang memiliki intensitas keirian paling tinggi, itu dia tidak suka kepada kita. Betul atau betul? Iya. Kenapa? Ketika saya diberi penghargaan atau dipuji di depan aku, karena itu akan
Ya seperti itu. Habis ya? Kayaknya habis nih. Next. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan selanjutnya ke keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri SMA ya dari Jalan Putri kami kelas SPDI, kemudian Wakil Kepala Sekolah Ustazah Nurul Fitriani Apriliani SPD, dan rekan-rekan semua sejawat, saya ucapkan terima kasih telah berhadir di acara ini. Nah, di sini saya sekedar memberikan saling berbagi terhadap apa yang kami dapatkan pada saat di pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya melanjutkan tentang budaya positif pada poin keyakinan kelas. Apakah ustazah sebelumnya pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas? Jadi di sini sebenarnya keyakinan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan itu adalah fondasi ya atau arahan tujuan dari kelas atau sekolah tersebut sebagai landasan untuk memperbaiki atau memecahkan suatu masalah atau konflik yang ada di dalam kelas atau sekolah tersebut. Nah, keyakinan kelas ini, di sini ada mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Tetapi malah di sini mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin dari ustazah lebih sering mendengar kata-kata peraturan ya daripada keyakinan kelas. Nah, di sini ada suatu ilustrasi, suatu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mungkin tadi sudah ditanyakan dengan Ustazah Yuliana. Kira-kira yang bisa berpendapat mengapa? Dari pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa kira-kira Ustazah? Mengapa kita harus ada peraturan yang menggunakan helm untuk apa kira-kira? Untuk apa? Keselamatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Karena supaya menjaga keselamatan tidak hanya diri kita, tapi juga orang lain. Karena sangat berbahaya kalau tidak menggunakan helm, bisa mencelakai diri sendiri terutama, dan juga orang yang dibonceng, maka harus ada peraturan untuk itu. Baik, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Atika. Jadi mengapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan? Karena kita untuk mengutamakan keselamatan diri kita. Nah, kita menggunakan helm itu tidak karena dilihat oleh polisi, tidak dilihat oleh teman, tapi kita yakin bahwa itu adalah penggunaan helm itu untuk keselamatan diri kita. Walaupun kita jalan ke rumah kita dekat misalnya, tapi itu kita meyakini itu buat diri kita sendiri. Entah suatu saat di jalan mungkin kita nanti walaupun dekat kecelakaan, jadi itu memberikan keselamatan bagi diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kalau ini masker saja, masker dan mencuci tangan setiap saat. Kenapa kita harus mencuci tangan? Kenapa kita harus menggunakan masker? Apa kira-kira? Ayo. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, di mana memang di saat itu terjadi peraturan sekolah atau di ruang publik, kita diwajibkan menggunakan masker. Karena yang pertama, di saat
COVID ya kan. Sebelum-sebelumnya mungkin tidak terlalu familiar tentang masker, hanya beberapa orang saja yang memakai. Namun ketika adanya COVID kemarin, sehingga dikatakan berbahaya apabila kita tidak menggunakannya. Nah, untuk menggunakannya. Tapi mungkin setelah COVID berlalu, ada yang sudah terbiasa, orang lainnya sabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya. Jadi seperti itu saja. Jadi poinnya adalah kita melakukan peraturan itu sesuai dengan apa keyakinan kelas kita. Nah, jadi tidak hanya membuat peraturan aja, tapi apa poinnya. Terus selanjutnya, nah di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Prosedurnya seperti ini saja. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi mereka, murid-murid ini diberikan pendapat mereka masing-masing, semuanya harus berkontribusi tentang bagaimana baiknya di kelas atau di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster. Kemudian di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat mereka masing-masing. Karena setiap orang pasti memiliki masing-masing pendapat, ada ide masing-masing. Kemudian susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, kira-kira ini saja apa? Jangan kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini poinnya apa saja? Tadi, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Nah, kalimat positifnya untuk keyakinan kelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tujuannya adalah untuk keselamatan, gitu. Jadi kata itu lebih ke positif. Jangan. Ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan-kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, berada di bawah satu payung. Keyakinan yaitu saling menghormati. Sebenarnya saling menghormati saja, tapi kata-katanya ini aja yang beda-beda. Nah, atau nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimaksud dalam daftar untuk disepakati. Keyakinan ini merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan atau keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, kemudian ditinjau ulang saja bersama-sama. Terus setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah putih pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jangan terlalu banyak karena kan juga banyak bingung juga, banyak peraturan kan. Ya. Terus bila terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah. Jadi guru yang masuk, yang masuk kelas tersebut bagaimana? Nah, ini contoh keyakinan kelas. Pada dasarnya inti kebajikannya adalah hormat. Tapi kata-katanya lebih ini dipositifkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian nilai kebajikan bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, itu tadi tentang keyakinan kelas. Sekarang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar
kita manusia itu saja kebutuhan itu adalah sesuatu yang ingin kita miliki. Kalau sesuatu yang kita miliki itu tercapai, maka kebutuhan kita ini berarti sudah tercapai, terpenuhi. Jadi kebutuhan itu apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah tercapai, berarti salah satu kebutuhan kita itu sudah terpenuhi. Apa itu kebutuhannya? Kebutuhannya itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Kita perlu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Poin yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini ada kebutuhan fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan yang pertama fisiologis, kita perlu kesehatan saja, kita perlu makan, kemudian kita perlu tempat tinggal, itu yang namanya fisiologis. Kemudian kebutuhan biologis, kita perlu namanya mempunyai keturunan, reproduksi. Kemudian psikologis, kita perasaan aman, rasa tenang, itu psikologis, itu kebutuhan kita. Kemudian kita ada yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini dapat dilihat di sini adalah kebutuhan akan hubungan, dan itu adalah dunia berkualitas. Begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita ini memiliki dunia yang berkualitas juga. Oleh karena itu, kita sebagai guru tersebut dalam dunia berkualitas mereka itu, kita masukkan hal-hal yang bermakna, nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, sehingga anak-anak itu, kita sebagai guru dapat melibatkan, habis itu dapat memberikan kebebasan kepada anak-anak, sehingga anak itu merasa terlibat, sehingga anak itu merasa menjadi individu yang baik. Nah, dalam dunia mereka yang berkualitas, karena di dalamnya ada saling menghargai nilai-nilai kebajikan di dalamnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat saja. Alhamdulillah, saya materi terakhir hari ini, semoga masih semangat. Ya, nanti kita bermain peran sedikit ya. Ayo, oke, baiklah. Di sini saya akan menyampaikan 2 materi terakhir, yaitu posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Sekarang posisi kontrol ini sebenarnya apa sih? Posisi itu apa sih? Posisi itu menurut pendapat saudara sekalian? Boleh ya, pakai jalannya mic-nya? Atau ibu efek mungkin merindukan suara beliau. Subhanallah, dia mendengar. Oke, posisi itu mungkin letak atau tempat, gitu kalau posisi secara harfiahnya. Betul sekali ya, posisi itu letak atau tempat. Sedangkan kontrol itu apa kira-kira? Kontrol. Posisi kontrol. Kontrol itu apa ya? Ya, apa kira-kira? Kan? Kendali. Kendali ya, posisi kontrol itu artinya kendali ya. Jadi posisi kontrol itu bisa kita artikan adalah sebagai satu sosok kita ingin menempatkan kita menjadi apa, kita ingin mengendalikan apa, kita ingin memposisikan diri kita sebagai apa. Nah, di sini posisi kontrol ini fungsinya apa sebenarnya di dalam budaya positif ini? Posisi kontrol ini sangat penting sekali dalam menerapkan budaya positif. Kenapa? Dengan cara kita meninjau kembali posisi kita bisa bermuhasabah gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Muhasabah atau introspeksi diri. Posisi kontrol kita jadi sebagai guru selama ini sudah betul atau tidak ya? Atau jangan-jangan selama ini kita keliru? Apakah selama ini kita posisi kontrol kita di mata anak-anak tuh bukan seperti sosok seorang guru, melainkan seorang guru yang menghukum aja?
atau kayak seperti menjudge aja gitu, tidak seperti teman, tidak seperti apa. Nah, dan ternyata seorang psikolog bernama Diane Gosset itu, beliau dalam bukunya pada tahun 1998, beliau mengemukakan ada 5 jenis posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, udah jelas dari kata-katanya itu agak horor ya. Penghukum, iya, penghukum itu dia cenderung lebih suka menggunakan kekerasan, baik itu fisik maupun verbal. Kamu ini terlambat terus, bagaimana? Oh, gitu kan. Bawaannya negatif. Pokoknya hukuman itu kata kuncinya negatif, pasti negatif bawaannya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya kita ada tuh yang kayak gini. Anti ini kemarin sudah dibilangin, kenapa kayak gini? Maksudnya sudah nungguin kamu. Oh, itu pembuat merasa bersalah. Iya ya gitu. Terus selanjutnya ada posisi menjadi teman. Nah, ini kita memposisikan diri kita sebagai teman, biasanya dengan anak. Ustazah lagi ini nih, ayo dong bantu. Lebih kepada kalimat itu lebih kayak sesama teman. Anak-anak tuh lebih enak mendengar, ayo dong belajar, masa nanti malas-malasan gitu. Iya Ustazah, nanti anak belajar. Jadi anak tuh lebih enak berkomunikasi. Terus pemantau. Nah, pemantau ini lebih kepada yang suka bertanya. Kamu tahu tidak peraturan kita ini apa? Tapi tidak juga memberikan solusi yang bagaimana. Ya, pemantau ini cuma dia. Kamu hari ini pakai baju apa? Kamu tahu nggak bagaimana peraturan kita? Oh, pemantau. Nah, ternyata ada satu posisi terakhir yang paling baik yang harus kita terapkan di budaya positif. Yang mana budaya positif ini harus ada di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik karena untuk menempatkan dirinya bisa sebagai teman, ya. Dia tidak hanya bertanya, tapi dia juga memberikan solusi dan juga dia mengajak anak untuk bermuhasabah diri. Nah, sekarang bagaimana sih menerapkan posisi manajer ini? Nanti kita akan masuk ke materi terakhir. Manajer ini akan bisa kita terapkan, kita akan bisa menjadi posisi manajer apabila kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya. Oke. Sekarang ini ada beberapa contoh kalimat tadi yang menghukum tadi. Enggak lagi bolos karena janji gini-gini. Itu jadi seperti low sekali begitu. Jadi apa kita terus gali kata-kata pertanyaan supaya anak itu ingin menyesali kesalahannya dari hatinya. Jangan kita ketika anak iya saja anak bolos, anti ini begini. Oh, kita ajarkan, biasanya kita nih mau jujur, tapi ketika kita jujur langsung dicerca-cerca, kita langsung kayak down gitu kan. Anak jujur salah juga, mending anak gak usah jujur kan. Jadi gitu, jadi tindakannya pertama biarkan dulu, oh gak apa-apa, semua manusia itu pernah punya salah. Yang kedua, kenapa kamu berbuat itu? Dan yang ketiga, untuk masa depannya kamu ingin berbuat apa? Apa perbaikan kamu? Jadi ketiga itu saja. Nah, sekarang itu tadi next. Oke. Ya, kalau gitu langsung saja. Ana minta 2 orang relawan saja untuk ke depan. Boleh? Boleh 2 orang relawan ke depan? Oh, nggak apa-apa ya. Bukan suara Ana nggak bisa lembut, soalnya geragas. Enggak juga ya, nggak harus orang-orang yang lembut begitu. Maksudnya kan penting penerapannya pas gitu. Boleh? Boleh. Mungkin kayak guru BK mungkin ya. Guru BK pas nih. Boleh guru BK.
bukan diri. Kantor ditanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggil anak. Oh iya, ini ya. Oh iya, silakan ini. Selamat datang Mas. Ini saja. Ada apa ini? Tadi anak katanya dipanggil saja hadiah. Kenapa ya saja? Aku saja tanya dulu. Apakah kamu merasa ada sesuatu yang kamu perbuat sehingga saya panggil? Kemarin ada saja itu pas ulangan itu anak ketahuan nyontek. Terus? Katanya dipanggil wali kelas disuruh mendatang langsung. Oke, sekarang aku mau menanyakan ada apa, jadi kenapa kamu tidak mempersiapkan diri sehingga melakukan kemungkinannya ya, tahu kan kira-kira itu salah apa benar? Salah banyak. Oke, kalau kamu merasa salah, kira-kira selanjutnya mau melanjutkan lagi kesalahan yang sama atau menyadari bahwa itu salah? Ini saja itu salah. Oke, bagus. Nah, untuk kedepannya saya harapkan kamu belajar yang baik, persiapkan diri kamu, pelajaran kamu, kurangi bercandanya, kurangi bermainnya, fokus kepada pelajaran dan ulangan. Jadi saya harapkan setelah ini nanti kamu minta maaf sama guru yang sedang melaporkan bahwa kamu sudah menghadap saya dan saya dia sudah lainnya. Kemungkinan nanti Ustazah juga akan menyampaikan hal yang sama. Pasti kamu mengalami kesusahan atau bagaimana jadi sampai menyampaikan? Kemarin itu nggak sempat saya emang apa, makanya anak bawa ke PA. Padahal kan daripada apa ya kan? Lihat saja tapi nggak sempat. Jadi anak bawa yang kertas buat ngapa itu ke kelas waktu ulangan. Ya semoga setelah ini bisa menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mungkin sudah menyadari bahwa lebih baik belajar daripada nyontek karena intinya kejujuran lebih baik. Oke, terima kasih. Jadi semoga sadar setelah ini dan memperbaiki apa yang sudah salah sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, ya tak apa-apa, tak masalah. Yang penting jangan diulangi lagi ya. Masih saja. Terima kasih. Ya, silakan yang kembali ke tempatnya ya. Makasih saja, saling dulu. Terima kasih saja atas sukarelawannya. Dari praktek tadi kita bisa melihat penerapan segitiga restitusi yang sudah 70%. Ya mungkin ada beberapa miss sedikit tapi tidak apa-apa, sudah hampir betul. Cuma tadi kita lebih kurang menstabilkan identitasnya. Oh nggak apa-apa, ya ini mungkin pernah berbuat salah karena mungkin semua orang juga pernah berbuat salah, tidak apa-apa. Menstabilkan identitasnya dan juga tadi di akhir kira-kira ada satu hal apa lagi yang perlu kita tekankan kepada anak? Kira-kira? Keyakinan di masa depan, di masa depan nanti kalau ulangan apa yang harus Yeni siapkan? Yeni harus apa supaya nggak mencontek lagi kira-kira di masa depan? Harus belajar lagi berarti ya Yeni ya. Kira-kira di sini misalnya bisa tergambar saja ya. Memang segitiga restitusi ini tidak mudah diterapkan secara langsung. Melihat keadaan pondok kita yang masih mengadopsi sistem pendidikan yang masih ada hukuman. Tapi insya Allah kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan perlahan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Itu saja dari saya. Yang terakhir dari perwakilan dari semua pemateri, saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan nanti mudah-mudahan ada yang melanjutkan perjuangan. Amin. Ya, jangan putus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
besarnya atas waktu yang sudah diberikan. Semoga berkah, amin. Kemudian segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.